Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan, saya Dela Puspitasari sebagai moderator dari kelompok 1A ini. Terima kasih juga kepada Bapak Danang, Eskep NS Mkep selaku dosen pengampu patofisiologi. Dan kelompok kami akan membahas tentang infeksi saluran pernapasan akut yang beranggotakan Ardanda Satria Wibowo dengan NIM 210106019, Dewi Umayya Nurrohmah dengan NIM 210106038, dengan saya sendiri Dila Puspitasari dengan NIM 210106043, dan Habibi Aulia dengan NIM 210106070. Nah, apa itu infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut dengan ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA ini adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun rickettsia. Nah, bakteri-bakteri yang sering terlibat yaitu seperti Streptococcus grup A, Pneumococcus, dan biasanya H. influenza yang terutama dijumpai pada anak-anak kecil. ISPA ini merupakan penyakit yang penting untuk diketahui oleh ibu-ibu karena biasanya ini terjadi sering kepada anak kecil karena merupakan penyakit yang tingkat kejadiannya sangat tinggi. Nah, ada juga klasifikasi ISPA. Untuk klasifikasi ISPA dibedakan untuk golongan umur di bawah 2 bulan dan untuk golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun. Itu adalah ada golongan umur kurang 2 bulan yaitu pneumonia berat dan bukan pneumonia atau batuk pilek biasa. Dan ada juga golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun, itu ada pneumonia berat, pneumonia sedang, dan bukan pneumonia. Nah, di sini ada klasifikasi ISPA menurut Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ISPA ringan, yang kedua ISPA sedang, dan ketiga ISPA berat. ISPA ringan ini adalah jika seseorang yang menderita ISPA ringan apabila ditemukan gejala seperti batuk, pilek, dan sesak. Yang kedua, ISPA sedang, ini biasanya timbul gejala sesak nafas, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, dan bila bernafas mengeluarkan suara seperti mengorok. Yang ketiga, ISPA berat. Gejala ini meliputi kesadaran menurun, nadi cepat atau tidak teraba, nafsu makan menurun, bibir dan ujung nadi membiru atau sianosis, dan juga gelisah. Nah, etiologi ISPA ini terdiri lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan rickettsia. Bakteri penyebab ISPA antara lain yaitu seperti genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, Corynebacterium. ISPA ini disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran nafas. Salah satu penyebab ISPA ini yang lain yaitu asap pembakaran bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Asap bahan bakar kayu ini banyak menyerang lingkungan masyarakat karena masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga nih selalu melakukan aktivitas memasak setiap hari menggunakan bahan bakar kayu, biasanya kan gas maupun minyak. Lalu ada faktor risiko timbulnya ISPA menurut Darmex. Faktor demografi yang terdiri dari 3 aspek yaitu ada jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Untuk jenis kelamin, itu bila dibandingkan antara orang laki-laki dan perempuan, laki-laki lah yang paling banyak terserang penyakit ISPA karena mayoritas orang laki-laki merupakan perokok dan sering berkendaraan, sehingga mereka sering terkena polusi udara. Lalu untuk usia, anak balita dan ibu rumah tangga yang lebih banyak terserang penyakit ISPA. Hal ini disebabkan karena banyaknya ibu rumah tangga yang memasak sambil menggendong anaknya. Lalu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kesehatan. Karena lemahnya manajemen kasus oleh petugas kesehatan, serta pengetahuan yang kurang dari masyarakat akan gejala dan upaya penanggulangannya. Sehingga banyak kasus ISPA yang banyak kasus IPA yang datang ke sarana pelayanan kesehatan sudah dalam keadaan berat karena kurang mengerti bagaimana caranya serta pencegahan agar tidak mudah terserang penyakit ISPA. Tanda dan gejala ISPA. Yang pertama ada gejala dari ISPA ringan. Untuk seorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan,
jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama ada batuk, lalu kedua ada serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara, misal pada waktu berbicara atau menangis. Yang ketiga ada pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Keempat, panas atau demam. Suhu badan itu lebih dari 30 derajat Celcius atau jika dari anak diraba. Lalu ada gejala dari ISPA sedang. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang jika dijumpai gejala dari ISPA ringan disertai satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, pernafasan lebih dari 50 kali per menit pada anak yang berumur kurang dari 1 tahun atau lebih dari 40 kali per menit pada anak yang berumur 1 tahun atau lebih. Lalu yang kedua, suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Yang ketiga, tenggorokan warna merah. Keempat, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak. Yang kelima, telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga. Lalu yang keenam, pernafasan berbunyi seperti mengorok. 7. Pernafasan berbunyi menciut-ciut. Lalu untuk gejala ISPA berat, itu seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika dijumpai gejala-gejala ISPA ringan atau ISPA sedang, disertai satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, bibir atau kulit membiru. Lalu, lubang hidung kembang kempis dengan cukup lebar pada waktu bernapas. Ketiga, anak tidak sadar atau kesadaran menurun. Keempat, pernafasan berbunyi seperti orang mengorok dan anak tampak gelisah. Yang kelima, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernapas. Yang keenam, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba. Yang ketujuh, tenggorokan anak berwarna merah. Patofisiologi. Perjalanan klinis penyakit ISPA itu dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran napas bergerak ke atas mendorong virus ke arah faring atau dengan suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring. Jika refleks tersebut gagal, maka virus dapat merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernapasan. Untuk perjalanan klinis penyakit ISPA ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap prepatogenesis, penyebab telah ada tetapi penderita belum menunjukkan reaksi apa-apa. Yang kedua ada tahap inkubasi, yaitu virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya memang sudah rendah. Yang ketiga, tahap dini penyakit, yaitu dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala seperti demam dan batuk. Lalu yang keempat, tahap lanjut penyakit. Ini dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektaksis, menjadi kronis, dan dapat meninggal akibat pneumonia. Ya, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk penyakit ISPA menurut Raharjo 2008 antara lain ada CT scan, yaitu pemeriksaan ini untuk melihat penebalan dinding nasal, penebalan konka, dan penebalan mukosa yang menunjukkan common cold, dan juga untuk memeriksa kondisi paru-paru serta jalan nafas. Selanjutnya ada fotofolos, yaitu pemeriksaan ini untuk melihat perubahan pada sinus. Dan selanjutnya ada pemeriksaan sputum. Pemeriksaan ini untuk mengetahui organisme penyebab penyakit atau untuk mendeteksi kuman, termasuk bakteri, penyebab infeksi saluran pernafasan, termasuk pneumonia atau TBC. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah rutin untuk melihat peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah yang merupakan tanda infeksi. Selanjutnya ada pemeriksaan molekular seperti tes PCR untuk mendeteksi penyakit akibat infeksi virus seperti COVID-19. Dan selanjutnya ada pemeriksaan plus oximetri, yaitu untuk mendeteksi adanya gangguan pernapasan dan memeriksa banyaknya oksigen yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya, ada penata laksanaan dibagi menjadi 2, yaitu penata laksanaan dari ISPA dan penata laksanaan medis.
laksanaan keperawatan, yaitu yang pertama istirahat total, peningkatan intrakecairan jika tidak ada kontraindikasi. Yang ketiga memberikan penyuluhan kesehatan sesuai penyakit. Yang keempat memberikan kompres hangat bila demam. Yang kelima pencegahan infeksi lebih lanjut. Selanjutnya ada penata laksanaan medis, yaitu yang pertama simptomatik atau sesuai dengan gejala yang muncul sebab antibiotik yang tidak efektif untuk infeksi virus. Yang kedua, obat kumur untuk menurunkan nyeri tenggorokan. Yang ketiga, antihistamin untuk menurunkan rhinorrhea. Yang keempat ada vitamin C dan ekspektoran. Yang kelima, vaksinasi ISPA adalah salah satu penyakit yang banyak diderita oleh anak-anak karena anak memiliki sistem imun yang belum optimal. Selanjutnya, ada komplikasi ISPA. Penyakit ini sebenarnya merupakan self-limited disease yang sembuh sendiri dari 5 sampai 6 hari jika tidak terjadi invasi kuman lain. Tetapi penyakit ISPA yang tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang baik dapat menimbulkan komplikasi seperti sinusitis pranasal, penutupan tuba eutasi, emphysema, meningitis, dan bronkopneumonia, serta berlanjut pada kematian karena adanya sepsis yang menular. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah sinusitis faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran tuba eutasi, hingga bronkitis dan pneumonia atau radang paru. Infeksi saluran pernafasan parah dan menyebabkan dehidrasi yang signifikan, kesulitan bernafas dengan oksigen buruk atau hipoksia, kebingungan yang signifikan, kelesuan, dan pembengkakan nafas pendek pada paru-paru kronis, dan penyakit jantung atau chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, dan gagal jantung kognitif. Selanjutnya ada ISPA parah akan mendapat komplikasi seperti 1. Radang dalam selaput lendir. Sinusitis adalah kondisi peradangan akut dari 1 atau lebih sinus paranasal. Infeksi memainkan peran penting dalam penderitaan ini. Sinusitis sering terjadi akibat infeksi pada situs lain dari saluran pernafasan karena sinus paranasal bersebelahan dengan dan berkomunikasi dengan saluran pernapasan bagian atas. Yang kedua ada otitis. Infeksi telinga adalah peristiwa umum yang ditemui dalam praktik medis, terutama pada anak kecil. Otitis eksterna adalah infeksi yang melibatkan kanal pendengaran eksternal, sementara otitis media menunjukkan radang pada telinga tengah. 3. Ada faringitis. Faringitis adalah radang faring yang melibatkan jaringan limfoid, faring posterior, dan lateral faring. Etiologi dapat berupa infeksi bakteri, virus, dan jamur, serta etiologi non-infeksi seperti merokok. Sebagian besar kasus disebabkan oleh infeksi virus dan menyertai flu biasa atau influenza. 4. Ada epiglotitis dan laringotracheatis. Peradangan pada jalan nafas atas diklasifikasikan sebagai epiglotitis atau laringotracheatis atau CROW berdasarkan lokasi, manifestasi klinis, dan patogen infeksi. Beberapa kasus epiglotitis pada orang dewasa mungkin 16 berasal dari virus. Sebagian besar kasus laringotracheatis disebabkan oleh virus yang menyebabkan ISPA. 5. Ada bronkitis dan bronkiolitis. Bronkitis dan bronkiolitis melibatkan peradangan pada pohon bronkus. Bronkitis biasanya didahului oleh infeksi saluran pernafasan bagian atas atau merupakan bagian dari sindrom klinis pada penyakit seperti influenza, rubella, pertusis, demam berdarah, dan demam tifoid. Bronkitis kronis dengan batuk terus-menerus
dan produksi sputum tampaknya disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan, seperti merokok dan infeksi bakteri dengan patogen seperti H. influenzae dan S. pneumonia. 6. Pneumonia. Pneumonia adalah radang parenkim paru. Konsolidasi jaringan paru-paru dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan fisik dan ronsen dada. Dari sudut pandang anatomis, pneumonia lobar menunjukkan proses alveolar yang melibatkan seluruh lobus paru-paru, sementara bronkopneumonia menggambarkan proses alveolar yang terjadi dalam distribusi yang tidak rata tanpa mengisi seluruh lobus. Next. Kesimpulan, ISPA adalah suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. ISPA disebabkan oleh virus, bakteri maupun rickettsia. Bakteri-bakteri yang paling sering terlibat adalah Streptococcus grup A, Pneumococcus pneumococus, H. influenza yang terutama dijumpai pada anak-anak kecil. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah sinusitis, faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran tuba eutasi, hingga bronkitis dan pneumonia. Infeksi saluran pernafasan parah dan menyebabkan dehidrasi yang signifikan, kesulitan bernafas dengan oksigenasi buruk. Kebingungan yang signifikan, kelesuan dan pembengkakan nafas pendek pada paru-paru kronis dan penyakit jantung, atau chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, gagal jantung kongestif. ISPA parah akan mendapatkan komplikasi seperti radang dalam selaput lendir, otitis, faringitis, epiglottitis, dan laryngotracheitis, bronkitis, dan bronkiolitis, dan pneumonia. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan oleh grup kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan nih guys ya? Loh. Mic-nya Dil, mic-nya. Oh. Iya, maaf. Udah. Kan gue nih. Udah kah? Udah. Udah, Udah, makasih. turu. Assalamualaikum. Turu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Stop share screen.